ada yang abadi karena semuanya akan selesai pada akhirnya. Dan pagi hari ini, Peter Pan atau kelompok musik Noah membuka kebersamaan kita dalam Smart Happiness. Selamat pagi, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung bicara tentang lagu yang tadi dibawakan oleh Noah atau Peter Pan begitu. Tak ada yang abadi ini mengantarkan kita untuk berbincang membahas mengenai buat apa bicara membahas tentang kematian. Itu yang menjadi topik kita di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi, saya Nurlija akan menemani Pak Arfan Pradiansyah, motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi Pak Arfan. Selamat pagi Mbak Ola, apa kabar hari ini? Sounds good, semangat. Walaupun kita nuansanya hitam-hitam nih Pak Arfan. Hitam. Nah, waktu kayaknya cepet banget ya, time so fast banget gitu loh. Rasanya baru minggu kemarin kita ketemu dan ngobrol-ngobrol, sekarang udah ketemu lagi dan kayaknya itu cepet banget, kayak baru kemarin banget gitu ya Pak Arfan ya. Betul sekali, saya juga merasakan demikian gitu Mbak Ola. Nah, Smart Listener, kami nggak ingin mengajak Anda untuk seperti merasa takut gitu ya, atau jadi was-was gitu. Emangnya ini tanda-tanda aku udah mau mati apa bagaimana sih begitu ya. Tapi saya selalu justru senang, selalu justru menggebu-gebu kalau bicara tentang kematian gitu ya. Kenapa? Karena selalu kagum kepada orang-orang yang ketika mereka meninggal gitu ya, mereka meninggalkan jejak-jejak yang baik. Terus pertanyaannya, saya tuh bisa nggak ya kayak gitu ya, masih ada waktu nggak sih? Oh ya, selama masih ada nafas, tentunya masih ada waktu gitu ya. Nah, Smart Listener, silakan pagi hari ini Anda boleh berkomentar nanti melalui WhatsApp di 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Ya, kalau Anda sendiri mendengar kata kematian atau mendengar mati begitu, apa yang langsung terbayang di benak Anda, yang terpikir di benak Anda, atau ini adalah satu topik yang selalu Anda hindari, nggak mau dibahas gitu ya? Anda juga boleh sharingkan tentang hal itu. Baik, Pak Arfan, sebelum kita melaju bicara tentang kematian dari lagu tadi nih, bagian mana yang Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Karena dari musiknya udah mengiring banget gitu ya, mau ngasih tahu tentang tidak ada yang abadi begitu. Silakan Pak Arfan. Iya, terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi lagunya saya pilih ini karena lagu ini bagus sekali ya. Musiknya itu betul-betul bisa mengantarkan kita untuk membahas mengenai yang namanya kematian. Ya, lagunya tidak menyeramkan ya, tapi cukup syahdu dan cukup memberikan sebuah reminder kepada kita gitu, bahwa tak ada yang abadi. Itu kata kuncinya ya, yang diulang berkali-kali. Tak ada yang abadi, tak ada yang abadi gitu ya. Dan kenapa kita bawakan topik ini ya pada pagi hari ini? Ini salah satunya ya, kalau kita lihat berita nasional ya, dalam seminggu terakhir ini gitu ya, ada dua berita ya saya kira yang cukup membuat kita terhenyak gitu, sedih ya. Yang pertama adalah Buya Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Betul. Ya, yang pada hari Jumat minggu lalu itu berpulang ke rahmatullah. Dan kalau saya menggambarkan kehidupan Buya ini, saya kira saya melihat kematian ini sebagai kematian yang indah gitu loh Mbak Ola. Jadi udah lengkap semuanya gitu. Ya, saya juga mendambakan kematian yang seperti itu gitu Mbak Ola. Ya, jadi usia sudah lebih dari 80-an gitu ya. Kemudian sehat sampai akhir hayat itu masih sehat gitu ya. Kemudian sudah punya keturunan ya, sudah punya anak yang kemudian bisa mandiri, punya keluarga sendiri. Jadi sudah lepas dari tanggung jawab untuk membesarkan anak gitu, karena anak-anak kita sudah jadi orang semua. Kemudian sudah meninggalkan legacy, Mbak Ola. Ya. Bukan hanya untuk keluarga, tapi untuk bangsa dan negara. Nah, ini kematian yang indah gitu ya, kalau buat saya ya. Ini kematian yang saya tunggu-tunggu tuh, yang kayak begitu itu gitu. Ya, ketika kita mati, terus sebelum meninggal itu kita bisa bicara dulu ke orang-orang yang kita cintai. Orang-orang yang kita cintai itu ada di sekitar kita, mungkin di dekat tempat tidur kita, ya. Kemudian mengiringi kepergian kita menuju sang holik gitu, Mbak Ola. Ya. Itu kematian yang indah buat saya gitu. Nah, di lain pihak juga dalam seminggu terakhir ini juga kita menemukan ada berita yang menyesakan dada juga ya, mengenai Kang Emil ya.
Ya. Mbak Ola ya, yang anaknya hilang di Sungai Are di Swiss itu. Itu saya sampai setiap hari itu selalu setiap pagi itu lihat lihat berita gitu, cari udah ketemu belum, udah Update-nya ketemu gitu belum ya. gitu. Setiap hari itu sudah ketemu belum, karena kita ini merupakan keprihatinan kita bersama ya. Saya membayangkan gitu. Saya juga punya anak yang seusia itu. Ya, Eril seorang anak yang keren, ganteng, lulusan sekolah ternama gitu ya. Yang umurnya seumur anak saya gitu, Mbak Ola. Ya, jadi itu menimbulkan sebuah kegelisahan juga gitu ya. Dan kesedihan ketika sampai hari ini sudah seminggu lebih belum ditemukan gitu ya. Dan kita sih masih percaya ya bahwa Tuhan itu kan yang maha kuasa ya. Betul. Tuhan yang maha kuasa itu kan bisa bikin apapun gitu semaunya dia, istilahnya begitu. Karena Tuhan punya hak prerogatif ya. Tapi dalam perhitungan manusia rasanya kan sulit gitu ya untuk membayangkan apa yang terjadi selama seminggu itu, Mbak. Jadi yang ingin saya katakan adalah dari dua contoh berita nasional ini, saya kira kita perlu merenung gitu, Mbak Ola ya, mengenai yang namanya kematian ini gitu. Karena kematian itu, kalau saya pinginnya itu kematian yang indah itu, yang usia sudah tua, 80 tahun, sudah punya anak-anak yang semuanya mandiri, sudah bisa meninggalkan legacy bagi keluarga, bagi bangsa, bagi negara. Tetapi sesungguhnya kematian itu tidak mengingat usia gitu. Ya, seorang anak muda yang baru berusia 23, sedang keren-kerennya, sedang ganteng-gantengnya, sedang tumbuh-tumbuhnya, itu bisa saja kemudian hilang begitu saja begitu ya, tanpa tanda apapun gitu, Mbak Ola. Jadi ini merupakan sebuah reminder sesungguhnya bagi kita semua, Mbak Ola. Ya, baik. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, nanti kita akan kulik, kita akan mulai membahas ini lebih jauh ya, bicara soal kematian. Untuk apa sih kita membicarakan kematian? Lebih kepada untuk sekedar mengingatkan atau lebih dari soal itu? Bahwa kalau kita diingatkan, terus what next begitu ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sambung nanti bahasannya ya. Di 0812 11 12 559. Tadi saya sempat bertanya, kalau mendengar kata kematian, apa yang langsung terlintas di benak Anda? Kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini dan kita sambung nanti perbincangannya. Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda? Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812 12345 949, 0812 12345 949. Psikologi Kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. Semua listener, terima kasih Anda terus bersama kami dalam perbincangan Smart Happiness, dan berikut adalah informasi yang kami berikan untuk Anda terkait dengan The Zora Cluster Kanade. Setelah sukses dengan 4 klaster sebelumnya, semua listener, The Zora yang merupakan kolaborasi Sinarmas Land dan juga Mitsubishi Corporation ini memperkenalkan klaster terbaru, Cluster of Perfection, yang mengusung konsep Luxury in Harmony, yaitu klaster Kanade. Klaster ini klaster terakhir di The Zora seluas 19 hektar, merupakan ultimate cluster The Zora, didesain lebih fungsional namun tetap mengusung yang namanya high tech, high spec, dan juga high quality. Cluster Kanade memiliki 3 tipe, Anda silahkan pilih saja tipe 8, tipe 10, dan tipe 12 dengan tetap mempertahankan komposisi 3 lantai sehingga cocok nih menjadi rumah untuk 3 generasi. Cluster Kanade juga dilengkapi fitur double volume ceiling yang berfungsi meningkatkan kualitas sirkulasi udara, videocom yang terkoneksi dengan gate, lalu smart home system, serta memiliki low emissivity glass dapat mereduksi panas hingga 30%, lebih sehat
dan hemat energi. Segera miliki unit terbatas di klaster Kanade. Hanya dipasarkan 56 unit di tahap pertamanya. Hubungi 021 2958 0089 021 2958 0089 atau follow Instagram The Zora @thezorabsd atau kunjungi www.thezora.com atau juga bisa Anda kunjungi Facebooknya The Zora's Residence BSD City. Jadi tunggu apa lagi? Segera booking unit pilihan Anda. The Zora, Beauty of Balance. Banyak hal baru di sekitar kita. This is my only favorite station. Nah, yang terbaru dari Smart FM, Standing in a crowded room and I can't see your face. Anda bisa mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dengan mudah sekali klik melalui aplikasi Joox Music. Download di Play Store dan Smart FM bisa Anda dengarkan dimanapun. All day, all night, right here. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Thank you for always tuning in. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, selamat pagi buat Anda yang ada di Makassar, Manado, Banjarmasin, Balikpapan, kemudian saya beralih ke Medan, Palembang, Pekanbaru, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya, dan Anda yang menyimak kami melalui streaming di www.radiosmartfm.com ya, kemudian melalui Joox Music, dan bahkan Anda yang juga sedang bersama-sama dengan Pak Arfan melalui akun Instagramnya Pak Arfan ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kita sambung obrolannya mengenai untuk apa sih kita bicara tentang kematian. Baik, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Kalau bicara tentang kematian, ini yang kita bahas adalah sesuatu yang merata ya, semua akan mengalami, mau yang kaya, mau yang terlihat kaya, yang merasa bisa beli apapun di dunia ini juga akan bertemu dengan yang namanya kematian. Ya, kapan kita nggak tahu. Nah, Pak Arfan berangkat dari dua contoh tadi, gitu ya, dua kenyataan yang tadi Pak Arfan sampaikan. Yang satu adalah kematian yang begitu indahnya digambarkan seperti itu, ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kematian yang kok serem banget ya, kehilangannya kok dalam kondisi yang tragis, kita bisa menyebutnya seperti itu begitu ya. Lalu kemudian kenapa justru kita diajak ini untuk pagi ini malah mengingat tentang hal itu. Nah, Pak Arfan mungkin bisa kasih apa alasannya Bapak supaya masyarakat kita semuanya juga tahu apa yang sebenarnya menggelisahkan Pak Arfan tentang hal ini. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Mbak Lola. Ya, ini pertanyaan bagus sekali nih. Jadi, bicara mengenai kematian ini seringkali mengurangi kebahagiaan kita ya. Benar nggak? Betul. Kalau kebahagiaan itu kan bicara yang happy-happy, yang menyenangkan gitu ya. Tapi bicara kematian itu mengurangi kebahagiaan itu ya. Karena itu menghasilkan perasaan takut, khawatir, sedih gitu. Itu perasaan yang paling sering itu dirasakan ketika kita bicara mengenai kematian. Jadi, ada sebuah feeling yang ambigu, Mbak Lola. Ya, ketika kita bicara mengenai kematian itu ada feeling yang ambigu. Ambigunya kenapa saya bilang ambigu? Karena di satu sisi kita itu ingin menghindarinya. Manusia itu tidak ingin bicara yang sesuatu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan. Kita ingin menghindari, ini nggak nyaman ini. Tapi di lain pihak, ini sesuatu yang pasti terjadi. Dan bukan hanya pasti terjadi, Mbak Ola, tapi setiap hari itu bukannya semakin jauh, tapi semakin dekat gitu. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun malah makin dekat, makin lama makin mendekat gitu. Jadi ini dilematis gitu. Kita nggak mau ngomongin ini sesuatu yang akan terjadi pada setiap orang. Kemudian kita nggak mau ngomongin ini makin lama waktunya makin dekat gitu. Jadi ketika kita mengalami rasa khawatir, takut, sesungguhnya yang harusnya kita lakukan adalah ya siap-siap gitu. Ya kan? Kita mestinya harus bersiap-siap. Nah, talk show ini ya mengambil tadi dua contoh kasus itu ya, seorang
Buya yang usianya sudah di atas 80 tahun, itu saya bilang tadi, kematian yang sangat indah. Saya juga pinginnya sih seperti itu gitu. Tapi masalahnya umur itu kita tidak bisa mengontrol itu ya, bahkan kan orang sering kali bilang umur itu tidak ada kaitannya dengan kesehatan. Tidak ada kaitannya dengan usia gitu. Ajal itu tidak ada kaitan dengan usia gitu. Ini bayangkan nih seorang anak muda gitu yang masih berusia 23 tahun yang sedang keren-kerennya gitu, sedang grafiknya itu sedang menanjak begitu ya. Jadi ini mestinya kan menjadi sebuah reminder bagi kita. Remindernya dua. Bagaimana kalau kita yang mengalami seperti itu, gitu ya. Apakah Anda sudah siap kalau Anda satu ketika dipanggil Tuhan gitu? Yang kedua adalah bagaimana kalau Anda kehilangan orang yang Anda cintai gitu. Anda sudah siap atau belum gitu. Nah, saya kira ini menjadi reminder bagi kita semua ya. Seperti saya saja contohnya ya, saya sampai hari ini ya di usia yang sudah cukup senior ini gitu ya. Saya masih alhamdulillah ya, saya masih mendapatkan berkah, masih punya 2 orang tua, ayah dan ibu saya gitu. Yang masih sehat alhamdulillah sampai hari ini ya. Dan jarang loh orang yang seperti itu gitu di usia yang cukup senior itu ya gitu ya. Kemudian masih punya 2 orang mertua yang juga sehat alhamdulillah gitu. Jadi saya masih punya 4 orang tua Mbak Ola. Nah, tentunya kan kita juga tahu ya bahwa yang namanya orang tua itu ya satu ketika akan meninggalkan kita kan seperti itu. Nah, cuma kan apakah kita siap atau tidak gitu. Nah, ini kan masalahnya ya, apakah kita siap atau tidak. Nah, kita tentu saja dengan talkshow pada pagi hari ini kita diingatkan untuk selalu menata hati gitu ya. Menata hati, menata pikiran kita. Sebetulnya bukan hanya orang yang lebih tua dari kita ya. Yang dialami oleh Kang Emil kan justru anak. Nah, ini saya kira juga sangat berat ini yang seperti ini gitu. Karena orang tua kalau kehilangan anak itu katanya begini Mbak Ola. Itu ingetnya itu sampai seusia anak itu. Jadi kalau anak itu usianya 20 tahun itu nanti sampai selama 20 tahun itu orang tua akan selalu ingat anak itu. Dan ini jauh lebih berat sesungguhnya ya. Kehilangan anak itu sesungguhnya jauh lebih berat daripada kehilangan orang tua. Itu Mbak Ola. Jadi ini menimbulkan kepedihan yang mendalam gitu. Kalau kehilangan orang tua itu kita bisa seiring dengan berjalannya waktu kita mengikhlaskan gitu karena toh usianya juga sudah cukup ya, sudah cukup senior gitu ya. Kemudian kita juga sudah banyak berinteraksi dengan dia, sudah banyak pengalaman, pembelajaran begitu ya. Jadi kehilangan orang tua itu seiring dengan berjalannya waktu ya, mungkin dalam hitungan bulan gitu, itu kesedihan itu bisa sedikit demi sedikit terobati gitu. Tapi kehilangan anak gitu, bagi orang tua kehilangan anak itu luar biasa Mbak Ola. Itu luar biasa dahsyat kesedihannya. Nah, mari dengan kasus-kasus yang kita lihat nih di sekitar kita ini, kita bisa mengambil sebuah pembelajaran gitu. Anda sudah siap nggak kalau Anda yang berpulang? Itu satu. Yang kedua, Anda sudah siap nggak kalau suatu ketika Anda kehilangan orang-orang yang Anda cintai? Dan sekali lagi ini tidak berkaitan dengan umur semata-mata. Bahkan tidak berkaitan dengan kesehatan juga loh Mbak Ola. Ya, baik. Begitu Mbak. Siap, Pak Arfan. Saya nggak tahu kalau smart listener ya. Nah, silakan Anda boleh berbagi bersama dengan kami. Apakah Anda merasakan bahwa ketika berbicara tentang kematian itu nada sumbang, serem dan sebagainya. Tapi kalau saya pribadi sebagai seorang Kristiani, kami memang belajar bahwa mati itu adalah sebuah keuntungan, gitu ya. Tetapi ini luar tetap biasa saja, nih. Ini saya harus gali nanti nih. Apa yang ada dalam pikiran Mbak Ola sehingga bisa punya mindset seperti itu? Yes. Karena jarang loh orang yang punya mindset seperti ini. Ya, jadi secara garis besar bagi pengikut atau penganut Kristiani begitu, Pak Arfan, memang kami diajarkan demikian. Jadi memang artinya di Injil gitu memang diajarkan demikian bahwa mati adalah sebuah keuntungan. Mati itu bukan segalanya, itu hanya sebuah jalan untuk kita memperoleh hidup yang baru, bertemu dengan Sang Pencipta. Kira-kira seperti itu. Very good. Ya. Nah, itu bagus sekali ya. Ya, tapi tetap saja ya, smart listener kalau udah bicara tentang kematian itu selalu serem. Nah, Pak Arfan, kalau tadi Bapak mengatakan begitu ya, pertanyaannya siap nggak kita jika kita meninggal? Siap nggak jika kita kehilangan? Nah, pertanyaannya Pak Arfan, apa sih bentuk atau tanda bahwa kita nih siap gitu ya? Ketika berhadapan dengan kematian ini atau berhadapan kalau kita kehilangan dan sebagainya. Silakan Pak Arfan. Iya,
tanda bahwa kita siap itu adalah hati kita tenang gitu ya, selalu tenang, damai gitu, tapi selalu terjaga gitu. Jadi terjaga itu seperti waspada gitu ya, selalu terjaga gitu, selalu siap dalam kondisi apapun gitu ya. Karena kematian itu kan tidak mengenal waktu ya, tidak ada tanda-tanda, bahkan kadang-kadang tidak ada tanda-tanda gitu. Jadi kematian itu justru akan membuat kita jadi orang baik, Mbak Ola. Ya. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Kalau kita tahu-tahu mati ketika sedang melakukan kejahatan, melakukan perbuatan yang maksiat, ada di tempat maksiat, nah itu gimana gitu. Jadi dengan adanya mengingat mengenai kematian ini, ya orang yang sudah mindsetnya sudah benar gitu ya, tandanya apa? Tandanya dia damai, dia tidak gelisah, tidak takut, tidak khawatir, tapi bukan terlena gitu ya, tapi juga terjaga, istilah saya itu. Terjaga itu selalu siap, selalu siap. Eling gitu ya kalau kata Eling, dalam ya. bahasa Jawa ya Pak Arfan. Eling ya. Terjaga, selalu terjaga kalau saya bilang gitu. Jadi apa istilah itu? Awake, bangun gitu, selalu siap gitu. Dalam kondisi apapun karena dia bisa menimpa siapapun gitu. Dan kadang-kadang itu nggak ada tanda-tandanya. Kalau saya membayangkan kalau nanti saya meninggal gitu, saya pinginnya tuh sakit dulu Mbak Ola. Tapi sakitnya jangan lama-lama gitu ya. Mungkin sakit 3 hari gitu ya. Udah ada sebuah tanda, saya juga bisa ngasih tanda ke orang-orang yang saya cintai. Saya minta anak-anak saya nanti berkumpul gitu. Saya memberikan pesan terakhir, kemudian saya pergi gitu. Jadi jangan mendadak gitu, itu ya, jangan mendadak gitu ya. Tapi itu kan kepinginnya seperti itu ya. Tapi kan kenyataannya ya seperti yang terjadi itu ya. Sedang pergi ke luar negeri dalam kondisi yang happy, sehat, segar bugar, itu bisa terjadi pada siapapun gitu. Jadi itu Mbak Ola, ya selalu terjaga itu, damai, tenang tapi terjaga. Ya, baik, Pak Arfan nanti kita bahas di sesi berikutnya. Kalau begitu, kalau kita terjaga, kita selalu eling ya. Kalau dalam bahasa Jawa saya selalu ingat eling lan waspodo gitu ya. Nah, bagaimana sih bentuk kita menyiapkan? Apa sih sebenarnya yang harus kita siapkan ya? Supaya kita dalam kondisi siap ketika kita berhadapan dengan kematian. Tapi yang pasti smart listener, saya pribadi pernah dengan sangat-sangat artinya aware banget gitu ya, membicarakan soal kematian dengan ibu saya gitu ya. Dan saya tanya, "Mam, kalau aku duluan meninggal, kira-kira nanti di pidato terakhir gitu ya, kan biasa disuruh memberikan apa gitu ya, tentang pesan gitu ya, kesan-kesan gitu. Ya. Kira-kira Mama akan menceritakan apa tentang aku? Lalu kemudian Mama saya, kamu jangan bicara soal kematian." Enggak. Kematian soalnya pasti. Dari sekarang ini aku mau memastikan Mama akan bercerita tentang apa. Soalnya kalau belum mencapai ke situ, aku mau kebut ini untuk memperbaikinya. Nah, betul, itu dia. Kalau smart listener, apa yang kira-kira terbayang di benak Anda ketika bicara tentang kematian? Dan nanti kita mintakan dari Pak Arfan ya, apa yang perlu kita persiapkan gitu ya. Kita sambung nanti bahasannya di sesi berikut. Smart listener tetap bersama kami dalam Smart Happiness. Untuk apa kita bicara tentang kematian? Smart Happiness. Apakah kematian sesuatu yang menakutkan bagi Anda? Apakah Anda sering dihantui rasa takut akan kematian orang-orang yang Anda cintai? Inginkah Anda melihat kematian dengan cara yang berbeda, lebih positif, optimis, dan bermakna? Bila Anda menjawab iya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, itu tanda bahwa Anda perlu mengikuti pelatihan ini. Psikologi Kematian bersama Profesor Komarudin Hidayat, penulis nasional bestseller Psikologi Kematian, dan Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness, Sabtu 4 Juni 2022. Segera daftarkan diri Anda ke ILM di 0812-12345-949, 0812-12345-949.
psikologi kematian untuk hidup yang lebih bermakna dan produktif. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu, dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Happy birthday to Momen ulang tahun adalah momen yang istimewa. Begitu pula dengan momen ulang tahun Smart FM Business and Inspiration ke-26, Your Truly Business Partner. Spesialnya ini berdekatan dengan momen ulang tahun Jakarta, kota bisnis dan kota pemerintahan serta ibu kota negara kita. Kira-kira apa hasilnya kalau kolaborasi ulang tahun Smart FM dan Jakarta? Ayo ikutan dalam Smart Business Lunch edisi spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Berkolaborasi dengan Hotel Borobudur Jakarta. Ketemu dengan semua narasumber Smart FM, makan bersama dan dapatkan insight untuk membangun bisnis Anda. Tempatnya terbatas hanya untuk 50 orang. Ayo segera daftar dan hubungi 0813 3250 3717. Sekali lagi, hubungi 0813 3250 3717. Ayo jadi orang yang spesial di momen spesial ulang tahun Smart FM dan ulang tahun Jakarta. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Semua listener dan sahabat yang bergabung, benar tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya, ya, oleh Dulija, bahwa di tanggal 23 Juni nanti kami akan mengajak Anda ini untuk lunch bersama-sama dengan all narasumber Smart FM, ya, dan akan ada sesi-sesi yang keren banget di sana. Dan ini hanya terbatas untuk 50 orang, ya. Kami akan adakan di Hotel Borobudur. So, silahkan segera Anda daftar dan dapatkan informasi lengkapnya ke 0813 3250 3717. Sekali lagi ke 0813 3250 3717. Ini terbatas hanya untuk 50 orang. Baik, kita lanjut ya. Pak Arfan, kalau tadi sempat di sesi sebelumnya begitu Bapak sudah sharing tentang tandanya ini loh, ya, siap itu begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai bisa ada di titik itu, merasakan ketenangan, kedamaian gitu. Karena selalu setiap kali kita bicara tentang kematian itu kayaknya ngeri ya. Kalau saya pribadi nih diajakin ngobrol tentang kematian, berbunga-bunga justru Pak Arfan. Oke, ya, luar biasa. Ya, karena saya pernah membahas ini dengan Mama, pernah membahas ini dengan sahabat saya, dan justru sahabat saya justru berpikir, iya iyalah, aku nggak pernah kepikiran. Justru jadi apa ya, membuat kita jadi alert begitu. Tapi kalau dari sudut pandangnya Pak Arfan, dari sudut pandang happiness, apa yang harus kita lakukan untuk bisa sampai di titik siap, damai, tenang itu tadi? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mindset-nya yang harus kita siapkan itu tadi ya. Kalau tadi Mbak Ola bilang kan kalau di Injil ada ajaran yang seperti itu. Ya, di Al-Quran juga semua ajaran Al-Quran mengenai kematian itu selalu nadanya positif gitu. Ya, bahwa kematian itu orang yang meninggal itu justru diangkat harkat dan martabatnya. Bahwa dia pergi ke tempat yang lebih tinggi gitu. Ke kehidupan yang lebih tinggi, yang levelnya lebih tinggi daripada kehidupan di dunia ini gitu.
Nah, tapi kan mindset seperti itu, tapi belum tentu kan semua orang yang beragama, yang dalam ajaran agamanya, dalam kitab sucinya diajarkan seperti itu, tapi dia berpendapat seperti itu kan, belum tentu begitu gitu. Kan ini gapnya masih terlalu besar gitu. Jadi kita ini perlu melengkapi ini mindset kita nih Mbak Ola. Mindset kita, skills kita, dan tools kita gitu. Makanya saya buat seperti acara besok itu ya, saya buat acara workshop psikologi kematian. Itu salah satu contohnya itu. Salah satu contoh untuk melengkapi ini. Tapi ternyata Mbak Ola, ini yang menarik ya. Ketika kita tawarkan ke banyak orang, tawarkan ke perusahaan-perusahaan, responnya tidak sepositif workshop-workshop saya yang lain gitu. Jadi kalau workshop yang lain itu yang hadir bisa ratusan orang gitu. Ya kalau workshop ini kok susah ya nyari peserta ya gitu. Kenapa? Karena orang itu begitu mendengar begitu mendengar kata kematian saja itu sudah merasa wah serem enggak deh gitu. Dan kecenderungan manusia kan adalah mencari kesenangan, mencari kenikmatan, dan menghindari kesakitan gitu. Nah, kematian ini dipersepsikan sebagai yang kedua itu. Sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang harus dihindari gitu. Jadi, ini kan merupakan sebuah fenomena ya, bahwa padahal ini pasti gitu. Ini pasti terjadi dan waktunya dari hari ke hari itu waktunya bukan tambah lama, tapi tambah dekat gitu. Jadi, semakin lama itu kita semakin dekat dengan kematian gitu. Setiap pagi kita bangun tidur, oh waktu saya udah berkurang lagi 1 hari dan seterusnya gitu. Ya. Tapi ternyata ketika kita tawarkan itu responnya enggak deh gitu, enggak dulu deh gitu. Ya jadi ini sesuatu yang makanya saya bilang kematian itu menimbulkan perasaan yang ambigu tadi. Di satu pihak kita ingin menghindari, di satu pihak kita harus menghadapi. Nah kalau kita takut, sesungguhnya yang harus kita lakukan adalah apa? Kita nggak bisa menghindar. Takut itu adalah sebuah tanda bahwa kita belum siap, Mbak Ola. Nah, kalau kayak Mbak Ola, ya perasaan tadi semangat makan gitu ya, itu tandanya sudah mengerjakan PR. Itu orang-orang yang sudah ngerjain PR yang bisa ngomong gitu. Orang-orang yang belum mengerjakan PR itu responnya takut. Jadi justru kalau Anda takut, Anda perlu ikut workshop ini gitu loh. Ibaratnya begitu. Justru semakin Anda takut, semakin Anda perlu mempersiapkan diri. Karena takut itu adalah sebuah pertanda bahwa Anda belum mempersiapkan diri, belum ngerjain PR gitu. Itu Mbak Ola. Jadi kita itu harus, jadi yang namanya skills itu bukan hanya communication skills, bukan hanya problem solving skills gitu. Yang namanya skills itu bukan hanya leadership, tapi bahkan skills bagaimana cara mempersiapkan kematian gitu. Bagaimana cara mempersiapkan diri ketika Anda suatu ketika kehilangan orang yang Anda cintai. Itu ada skillsnya, ada mindsetnya yang harus dibenerin dulu gitu. Baik. Skill dan mindset ya. Pak Arfan, ketika ya ini bukan 1-2 kali gitu ya saya membahas soal kematian, tetapi bukan cuma soal membahas. Bahkan saya juga menghubungi agen asuransi saya gitu ya. Pak, kalau saya ada apa-apa, saya udah menghitung saya dapat berapa sih, orang tua saya atau ahli waris saya dapat berapa sih begitu. Oke, dapat sekian. Saya kasih nomor orang tua saya, sahabat-sahabat saya, Pak, kalau ada apa-apa ini minta tolong ya dihubungi. Atau sebaliknya juga ke orang tua saya juga saya sampaikan, Mam, kalau saya meninggal saya punya asuransi nanti akan dapat segini gitu ya. Dan ini nomor telepon agen asuransinya jadi bertukar. Luar biasa persiapannya. Nah, harusnya begitu. Harusnya itu dilakukan oleh semua orang, Mbak Ola. Justru ketika kita sedang sehat itu kita harusnya begitu. Yes. Tapi kemudian ini ada muncul pertanyaan, ngapain sih lah? Ngapain sih Pak Arfan kita bicara kematian? Ngapain kita bicara sesuatu yang udah pasti? Nah ini. Ngapain bicara sesuatu yang sudah pasti? Toh ya sudahlah gitu ya. Kalau kita mati ya sudah. Que sera. Nanti lihat nanti aja. Gimana tanggapan Pak Arfan mengenai hal ini? Very good question. Justru karena sudah pasti itu. Karena sudah pasti itu harus disiapkan gitu. Jadi alangkah bodohnya orang yang sudah tahu bahwa dia pasti mengalami sesuatu dan dia takut mengalami itu, tapi dia tidak menyiapkan gitu. Katakanlah begini, kan kita belajar leadership nih ya, belajar leadership bagaimana caranya nanti kalau suatu ketika Anda jadi direktur misalnya gitu ya, apa yang harus Anda siapkan? Pertanyaannya, Anda udah pasti jadi direktur nggak? Belum tentu. Belum tentu. Tahu-tahu cuma mentok di manajer. Tahu-tahu cuma mentok jadi GM, kan begitu, atau jadi VP, nggak nyampe jadi direktur. Tapi kita pelajari semua itu, supaya kita siap ketika kesempatan itu datang. Jangan sampai kesempatan datang, kita belum siap.
Itu kan celaka kan? Kesempatan datang kita belum siap. Jadi kita siapkan itu. Padahal menjadi direktur itu belum pasti, tapi kita udah siapin. Apalagi ini yang sudah pasti gitu ya. Jadi kalau ada yang mengatakan ngapain membicarakan ini sesuatu yang sudah pasti. Toh nanti kalau udah terjadi ya terjadilah. Justru karena udah pasti itu Anda harus siapkan. Karena ini akan jadi kalau sudah pasti, kalau belum pasti disiapkan, itu kan bisa jadi kalau nggak terjadi itu istilahnya buang-buang duit gitu ya. Buang-buang duit karena kita udah nyiapin taunya nggak jadi gitu. Ya kan, kayak misalnya kita ikut asuransi nih, asuransi kesehatan gitu ya. Sekian juta per tahun. Tahu-tahu setahun itu kita sehat gitu. Ya. Itu kita harus mempersiapkan diri ya. Tapi kan uangnya jadi nggak kepake. Nah, kalau ini udah pasti kepake gitu kan, udah pasti jadi. Udah pasti jadi. Jadi justru karena sudah pasti Anda harus mempersiapkan diri. Nah, yang harus kita tanyakan pada diri kita, mendengar kata kematian, apa perasaan Anda? Kalau perasaannya semangat seperti Mbak Ola, berarti itu tanda Anda sudah siap. Berarti Anda sudah mengerjakan PR. PR-nya apa? Ya mulai dari baca Alkitab dan sebagainya, itu PR-nya udah dilakukan, sudah diamalkan, sudah dihayati. Ya, sudah kemudian membeli polis asuransi dan sebagainya, itu sudah yang terbaik begitu. Tapi kalau perasaannya mendengar kematian, perasaan Anda apa? Takut, oke. Merasa khawatir, cemas, sedih. Itu sebuah tanda bahwa Anda belum siap. Kalau belum siap, ya siapkan. Karena ini pasti terjadi. Istilahnya tidak akan terbuang effort Anda, usaha Anda, investasi Anda. Kenapa? Pasti terjadi. Itu Mbak Ola. Jadi mulai hari ini tanyakan kepada diri Anda. Kalau perasaannya masih negatif, itu tanda Anda belum siap. Tapi kalau sudah positif, itu tanda Anda sudah ngerjain PR. Itu Mbak Ola. Baik, kita sambung ya bahasanya nanti di part yang berikut ya. Kalau tadi Pak Arfan sempat mengatakan bahwa, nah ini mungkin juga menjadi sebuah refleksi gitu. Kita kerja dari pagi sampai malam banting tulang dan kita menyebut apa yang kita lakukan ini sebagai sesuatu tanda cinta kita kepada ini terhadap anak, suami, istri begitu ya. Ingin membelikan sesuatu, ingin nabung buat beli sesuatu yang itu sifatnya adalah fana ya, artinya bisa hilang gitu. Tapi kita luput untuk menyiapkan sesuatu yang sifatnya ini abadi gitu kan. Nah, Pak Arfan nanti kita bahas apa yang membuat secara general, secara umum orang tuh menghindari sesuatu yang bicara tentang yang abadi, yang jangka panjang. Tapi kita justru membuang segala effort kita untuk yang itu bisa hilang, bisa dimalingin orang, bisa hanyut ya, bisa lepas dan sebagainya. Nanti Pak Arfan kita bahas di sesi berikutnya ya. Semua listener dan juga sahabat yang bergabung, kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini dan tetaplah bersama dengan kami masih nunggu tanggapan Anda ketika mendengar kata kematian. Beberapa yang sudah masuk nanti kita akan bacakan di part yang terakhir. Smart Happiness. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Indonesia
Indonesia adalah tentang saya dan Anda. Indonesia adalah kita. Indonesia tempat kita bersama-sama untuk bertumbuh menuju kebaikan. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan juga Manado. Menghadirkan Indonesia Sepekan, program perbincangan yang menghadirkan berbagai topik sosial, ekonomi, bisnis, hukum, pariwisata yang bisa membangkitkan semangat untuk membangun masing-masing tempat kita. Balikpapan memiliki kelebihan dibanding dengan 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur. Jadi pemahaman mereka soal konservasi sangat-sangat minim. Betul. Pariwisata kita ini jangan salah, diundang oleh negara asing, dijamu mereka untuk kemudian mengirim ke negara itu. Pastikan Anda selalu menyimak Indonesia Sepekan dari 10 kota Smart FM di setiap hari Sabtu jam 9 hingga 11 waktu Indonesia Barat atau jam 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Pastikan Indonesia Sepekan hanya di Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak kami, ya, menyimak dan kemudian bertanya-tanya, tapi kemudian juga, aduh ngapain sih Pak Arfan, Bola nih pagi-pagi ngomongin soal mati, gitu kan. Kenapa nggak ngomongin soal yang senang-senang saja, ya. Kita memang cenderung menghindari yang susah-susah dan lebih memilih ngomongin yang senang-senang, gitu ya. Nah, tapi ini justru yang saya ingin tanyakan kepada Pak Arfan dari pengamatan Bapak, ya, survei Bapak barangkali, dan secara psikologis ini seperti apa begitu Pak Arfan? Kenapa manusia kecenderungannya, ya, ini kayak nggak sadar bahwa effort yang dikeluarkan tiap hari, ya, ini dilakukan untuk sesuatu yang fana, tapi sangat sedikit sekali effort untuk benar-benar mempersiapkan sesuatu yang abadi. Nanti kalau ngomongin kematian di bulan puasa tuh baru agak lebih syahdu gitu ya. Oh iya gitu ya. Kalau di luar bulan itu kayaknya apaan sih gitu ya. Nah, Pak Arfan mungkin punya catatan tentang hal ini, Pak Arfan. Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan bagus ini, saya ingin mengundang nih teman-teman semua untuk mengikuti workshop besok ya, psikologi kematian hari Sabtu besok 4 Juni 2022. Jam 9 sampai jam 12. Jadi selama 3 jam kita akan kupas tuntas nih. Kita akan memberikan mindset yang benar, skill set dan tool set gitu mengenai yang namanya kematian itu seperti apa gitu. Ya, tetapi karena workshop ini peminatnya tidak terlalu banyak Mbak Ola, ya, dan berbeda dengan workshop saya yang lain, maka workshop ini hanya sekali saja nih. Sekali saja saya adakan nih untuk besok ini. Jadi teman-teman silakan teman-teman masih ada kesempatan untuk menghubungi 0812 123 45 949. Saya ulang sekali lagi teman-teman ya, 0812 123 45 949. Dan ketika Anda mendengar workshop ini saja, semua orang akan mengatakan itu Mbak Ola. Aduh, enggak deh gitu ya, enggak deh. Saya tanya kenapa enggak? Takut. Nah, saya bilang, justru kalau kamu merasa takut, itu tanda kamu perlu ikut workshop ini. Semakin takut, semakin perlu. Itu tanda bahwa kamu belum siap gitu. Justru orang-orang yang mengatakan, oh saya sudah merasa tenang, sudah nyiapin asuransi, sudah bagi warisan, nah itu tandanya udah siap, nggak perlu ikut kalau yang itu. Yang takut-takut ini justru semakin takut, Anda harus semakin buru-buru ikut gitu, teman-teman semua ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini di besok ya, teman-teman, jam 9 sampai jam 12. Saya bersama Profesor Komarudin Hidayat ya, penulis buku bestseller Psikologi Kematian. Ya. Nah, kenapa nih teman-teman, pertanyaan bawah ini bagus ya. Kenapa kita mempersiapkan diri untuk sesuatu yang fana? Karena kita terlena, Mbak Ola. Kita itu nggak sadar gitu. Kita itu sadarnya tuh mengenai kematian itu hanya kalau kita ngobrol kayak begini. Kemudian bawah sadar kita itu cenderung untuk memusuhi ini, melupakan gitu, menjauhkan kita dari ini. Jadi walaupun kita percaya pada yang namanya mati, tapi kenyataannya
kita nggak mau mengingat mati, bawah sadar kita nggak mau mengingat yang namanya kematian. Itulah yang membuat kita hanya bersenang-senang, berleha-leha, membuat kita korupsi, membuat banyak orang selingkuh. Orang yang sedang ingat mati, Mbak Ola, tidak akan mungkin berbuat jahat, bener nggak? Betul. Nggak akan mungkin dia korupsi orang, dia tahu kok berapa lama sih dia akan hidup. Nggak akan mau dia selingkuh, berapa lama sih dia akan hidup. Nah, jadi begini, mengingat kematian itu seperti kita ingat kalau kita akan ujian, Mbak Ola. Anak sekolah kalau ingat dia mau ujian itu rasanya gimana, Mbak? Wah, sebentar lagi ujian nih. Sebentar lagi mid test nih. Dia lupa sama bahwa dia mau bermain-main, mau keluyuran malam, dia lupa. Nah, kalau ada anak sekolah yang masih keluyuran malam, nggak mau belajar, hanya bersenang-senang, itu tanda bahwa dia tidak ingat bahwa dia akan ujian, dia akan mid test, dia tidak ingat. Padahal dia tahu nggak bahwa dia akan ujian, akan mid test? Ya, dia tahu. Dia tahu, tapi ternyata tahu dan ingat itu beda, Mbak. Ya. Tahu, saya akan ujian. Oh, tahu, saya akan mid test, tahu. Tapi tidak ingat. Kalau dia ingat, dia tidak akan berleha-leha. Dia akan selalu belajar. Dia akan selalu bekerja keras gitu. Kalau dia ingat. Sama juga. Jadi mati itu ibaratnya, mati itu adalah wisuda kita nanti gitu. Kalau kita ingat bahwa hidup kita akan berakhir, hidup kita akan bermakna gitu. Kalau kita tidak tahu, jadi mati itu adalah deadline-nya. Mati itu adalah finalnya gitu. Kalau kita tahu bahwa kita akan mencapai final, justru mestinya seperti yang Mbak Ola rasakan, bermakna, semangat. Wah, bayangkan kita pelari maraton, Mbak. Pelari maraton, sebentar lagi finish nih. Rasanya gimana? Semangat nggak? Semangat, betul. Wah, selesaikan dengan segera mungkin kan? Ya. Hidup itu juga ibaratnya seperti itu, Mbak Ola. Dan kematian itu adalah garis finish kita. Tanpa adanya garis finish, tanpa adanya kematian, maka hidup kita itu akan monoton. Sebagaimana halnya, analoginya adalah kita hanya lari di lintasan maraton itu, tapi kita nggak tahu kapan kita akan selesai. Lari aja terus, tapi nggak tahu selesainya kapan. Gimana rasanya, Mbak Ola? Kalau kita lari, tapi kita nggak tahu selesainya kapan? Ya, nggak enak. Nggak semangat. Bingung gitu ya. Terus aja, jadi rutinitas terus lari terus, tapi kita nggak tahu ini selesainya kapan sih? Selesainya kapan sih nggak tahu. Nah, kematian itu adalah kita jadi tahu selesainya itulah garis finish. Dan ketika kita tahu garis finish, kita bisa mengukur waktu, kita bisa mengukur energi, kita bisa mengukur ketahanan kita untuk mencapai garis finish. Itu yang membuat kita semangat, produktif, meaningful. Ya. Tapi kalau hidup tanpa garis finish itu nggak jelas mau ngapain, akhirnya jadi bosen. Akhirnya jadi tidak bermakna. Oke. Itu Mbak Ola. Baik. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kalau menurut saya ya, kalau kita banyak mengikuti workshop mengenai mencapai target ya, lalu kemudian mau mencapai ini dan itu dan sebagainya, itu tidak salah kalau menurut saya, itu sangat bagus. Tetapi ini workshop yang rasanya berbeda dan saya pikir kita harus ikut ya dengan workshop yang Pak Arfan adakan ini. Betul sekali, Mbak. Ini, saya bilang begini bukan karena Pak Arfan narasumber saya ya, Smart Listener ya. Gitu. Iya. Ini pandangan yang objektif ya. Iya, pandangan yang objektif. Karena bener banget, nggak semua orang ternyata benar-benar aware dengan kematian. Ada yang mengatakan begini nih di WhatsApp, Pak Arfan, kun fayakun ini bisa kita jadikan sebagai sebuah bukan senjata ya, tapi ini bisa jadi ini nggak sih, benteng nggak sih untuk menghindari kematian, penderitaan dan penolakan. Nah ini Pak Arfan, gimana tanggapannya? Kematian kita bisa hindari nggak sih? Nggak bisa, ya, kematian itu tidak bisa dihindari karena itu harus dihadapi. Ya. Kalau ketemu sama atasan bisa dihindari nggak, Mbak? Bisa ya. Bahkan kalau udah dipanggil sekalipun udah saya nggak mau datang. Ya, kalau perlu saya cari tempat lain, kerja tempat lain, kan bisa kan menghindari kan? Iya. Kematian itu nggak bisa dihindari. Ibarat kita pergi ke toilet, kita pasti akan pergi ke toilet kan? Iya. Pasti. Jadi kalau udah sesuatu yang udah pasti, kita harus tanya, saya sudah siap atau belum? Jawabannya, saya nggak tahu. Oke, kalau Anda tidak tahu Anda sudah siap atau belum, barometernya adalah apa? Seperti yang kita bicarakan minggu lalu, Mbak Ola. Barometernya adalah feeling.
Apa feeling Anda ketika Anda mendengar kata kematian? Serem ya, mengerikan ya? Itu tanda Anda belum siap. Karena kalau Anda sudah siap, Anda tidak akan mengatakan begitu. Jadi justru semakin Anda takut, semakin Anda perlu ikut gitu. Anda perlu investasi, tentu saja ada investasinya pasti. Tetapi investasi itu tidak akan sepadan dengan mindset yang akan kita dapatkan nanti, ketenangan yang akan kita dapatkan untuk menghadapi sesuatu yang udah pasti. Dan sudah pasti itu bukan cuma sekali, Mbak Ola. Kan ada orang yang mengatakan ya, mati itu cuma sekali ya. Itu matinya kita sekali. Tapi kematian orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita kan akan berkali-kali. Jadi Anda akan menghadapi momentum kematian, itu akan menghadapinya berkali-kali. Jadi siap itu penting sekali untuk membuat Anda selalu damai. Tetapi damainya ini bukan damai yang terlena tadi, tapi damai yang selalu awas, eling lan waspodo itu, yang selalu awake, yang selalu terjaga. Nah itu mindsetnya harus disiapkan, itu ada mindsetnya sendiri, ada skill setnya. Skill-skillsnya apa? Yang controllable apa, yang uncontrollable apa? Dan kemudian ada toolsnya nanti yang akan kita sampaikan kepada teman-teman gitu. Dan ini penting sekali dan tidak akan terjadi besok-besok karena peminatnya nggak banyak gitu. Jadi kita ngadainnya juga jarang-jarang gitu. Justru yang kalau menurut saya yang jarang-jarang ini sebenarnya value-nya semua listener sangat besar banget gitu ya, karena saya tidak pernah mendengar dan belum pernah ada workshop yang membahas soal ini ya. Betul, jadi rasanya smart listener sayang kalau tidak mengikuti acara ini ya. Baik Pak Arfan, kita doakan supaya besok sharing session yang akan dilakukan oleh Bapak dan juga Pak Komarudin itu bisa membekali ya, dan Amin. masih ada waktu buat smart listener yang ingin mendaftarkan ya. Dan ya silakan ke 0812 12345 949. Saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. 0812 12345 949. Itu Mbak Ola. Oke, buat Anda yang ingin tahu informasi tentang Smart Business Lunch Special Edition ya di tanggal 23 ya. Oke, siap. Saya akan datang ya. 0813 siap. 0813 3250 371. Kami pamit ya. Saya untuk Anda semuanya. Pak Arfan juga demikian. Saya lanjut saja. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you're not happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.